Nama Yusril Iza Mahendra baru muncul di bursa bakal calon gubernur DKI Jakarta pada awal Februari 2016. Pada acara peluncuran buku Ensiklopedia Pemikiran Yusril, Ketua Umum Partai Bulan Bintang yang juga pakar hukum tata negara itu menyatakan siap maju bertarung di Pilkada DKI 2017. Namun demikian, menurut sejumlah survei, tingkat popularitas dan elektabilitas Yusril cukup menjanjikan, walaupun masih di bawah Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Selain sebagai politikus, Yusril juga dikenal sebagai pengacara yang banyak menangani kasus-kasus besar. Sebagian besar kasus yang ditanganinya menang di pengadilan. Ide untuk maju pilkada diakui Yusril berasal dari tim Ahok sendiri, yang muncul setelah kakak Yusril Yusli Iza berhasil mengalahkan adik Ahok Basuki Cahayapurnama di pemilihan Bupati Belitung Timur. Sejak menjadi bakal calon gubernur, Yusril aktif melakukan kunjungan politik. Misalnya, Yusril berkunjung ke kediaman musisi yang juga bakal calon gubernur Ahmad Dhani. Yusril merupakan salah satu penantang calon incumbent Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Bahkan Yusril mengharapkan bisa head-to-head dengan Ahok. Penampilan Yusril sebagai bakal calon gubernur menarik perhatian netizen di dunia maya saat Yusril mengunggah foto sedang berbelanja melalui Twitternya. Mengenakan kaos bergambar Mickey Mouse, banyak mengundang respon netizen. Yusril pun dengan santai menanggapi respon tersebut. Ya, Anda kembali bersama kami di program Kandidat Kita dan sudah bergabung bersama kita bakal calon gubernur DKI Jakarta, Bang Yusril Iza Mahendra. Selamat malam, Assalamualaikum. Ya, malam. Bang, ini bicara mengenai Jakarta, mungkin macet juga tadi ke sini ya. Terus saya todong mungkin sebagai bakal calon gubernur DKI sudah punya dari kemacetan yang dialami. Adakah punya ide-ide bagaimana mengatasi kemacetan dan mungkin banjir, Bang? Ya, sebenarnya masalah kemacetan itu harus diselesaikan baik secara jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Kalau jangka pendek sebenarnya itu tergantung pada pengaturan jam kerja sebenarnya yang dulu pernah diuji coba tapi tidak berhasil oleh karena kesulitannya itu karena memisahkan jam kerja orang tua dengan anak-anak. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di Jakarta ini pekerja itu ada pegawai negeri sipil, TNI Polri, dan ada pegawai swasta yang di kantor, dan kemudian pegawai pedagang sektor informal. Nah, kalau kita memisahkan dua saja antara PNS, kemudian TNI Polri, dan kemudian pekerja di sektor swasta, kita itu sebenarnya sudah dapat mengurangi kemacetan lalu lintas itu. Katakanlah misalnya bagi pegawai swasta, seperti saya di kantor advokat begitu ya. Kalau saya datang ke kantor jam 8 pagi juga nggak ada klien datang. Klien itu baru datang ke kantor jam 10 paling cepat. Gitu ya, pagi. Kadang-kadang jam 11 baru datang. Ini tidak ada salahnya kalau swasta itu kerja mulai jam 10, pulang jam 6. Ya makin malam makin banyak orang datang. Seperti itulah. Tapi pegawai negeri katakanlah TNI Polri masuk jam 8, tapi pulang jam 2. Lebih cepat lagi pulang. Nah, itu jangka pendek akan mengurangi kemacetan lalu lintas. Yang kedua sebenarnya prinsip saya adalah ini agak menengah sedikit, paling tidak bisa dikerjakan dalam waktu beberapa bulan saja. Ya, kalau terpilih jadi gubernur ya harus mengajukan perda kepada DPRD ya tentang penentuan ruas-ruas jalan tertentu yang hanya dapat dilalui oleh kendaraan kalau mereka membayar stiker, dan stikernya itu disepakati dengan DPRD dan kemudian masuk ke dalam APBD. Katakanlah mobil yang orang daripada mobil itu tidak bisa jalan semua tempat ya. Katakanlah misalnya mulai dari Jalan Singamangaraja, Jalan Sudirman, Jalan Tamrin sampai ke Jalan Gajah Mada atau Jalan Gatot Subroto, Jalan TB Simatupang dan seterusnya tidak boleh dimasuki oleh kendaraan 24 jam kecuali dia menggunakan stiker. Katakanlah mobil jenis ini tergantung pada diskusi dengan DPRD dan uang situ dapat dikumpulkan dan uang itu dapat dimanfaatkan untuk membeli bis-bis baru dan kemudian gubernur mungkin dalam waktu 3 bulan menduduki jabatan bisa mengumumkan kepada rakyat bahwa mulai tanggal ini angkutan umum di Jakarta turun.
katakanlah 30%, 30% sampai satu ketika nanti tidak bayar sama sekali. Jadi prinsipnya itu adalah yang kuat membantu yang lemah, dan dengan cara ini sebenarnya bus-bus banyak dioperasikan, dan itu juga bisa pada taksi juga bisa disubsidi dengan uang tadi. Dengan demikian prinsip kegotong royongan itu ada dalam mengatasi masalah lalu lintas. Yang jangka panjangnya itu terkait dengan penataan wilayah pemukiman. Tentu ini ide besarnya, saya mengatakan bahwa satu ketika pemerintah daerah khusus istimewa Jakarta itu dilikuidasi saja. Jadi tidak ada lagi pemerintah DKI Jaya, karena istilah pemerintah daerah khusus ibu kota itu kontradiksi interminus. Di satu pihak kita mengatakan ibu kota negara, tapi di lain pihak pemerintah daerah. Kontradiksi interminus. Pengalaman saya dulu jadi Menteri Sekretaris Negara, saya terpikir sama Presiden SBY pada waktu itu. Saya bilang, Pak, rupanya wilayah kekuasaan kita itu cuma sampai pagar istana itu aja. Di luar istana itu sudah milik DKI Jakarta ya? Milik DKI Jakarta, milik pemerintah daerah. Padahal ini ibu kota negara. Jadi pernah satu hari saya jadi ketua panitia Konferensi Asia Afrika kedua, ada 108 kepala negara hadir di Jakarta ini, dan sebagai ketua panitia ya puyeng kepala saya, mengatur segala hal itu detail sekali. Tiba saya mengatakan ginilah supaya nggak timbul crash di jalan, itu para presiden, raja, kepala negara itu kita atur lalu lintas. Mereka ada yang nginap di Mandarin, ada yang nginap di Grand Hyatt, ada yang nginap di hotel lain, dari balai sidang. Saya minta Jakarta libur 3 hari. Saya bilang itu bukan kewenangan kita, tergantung Pak Sutioso. Kalau dia mau liburkan, libur, kalau enggak. Artinya bisa saja itu program pemerintah pusat tidak jalan kalau dia ada perbedaan dengan pemerintah daerah. Sebaliknya pemerintah daerah tidak bisa berbuat apa-apa menangani persoalan Jakarta karena terbentur dengan kewenangan pemerintah pusat. Nah begitu juga pemerintah daerah tidak bisa koordinasi lebih baik dengan 2 provinsi sebelahnya, yaitu Jawa Barat dan Banten. Karena itu pikiran saya, mungkin dalam waktu 5 tahun sesudah itu diajukan rancangan undang-undang tentang penghapusan daerah khusus ibu kota Jakarta, ditangani langsung oleh seorang menteri urusan ibu kota, dan anggota DPRD DKI tidak usah khawatir, mereka dipindahkan ke DPR pusat, dan di DPR nanti ada komisi ibu kota. Tidak ada lagi APBD DKI, yang ada adalah APBN untuk wilayah ibu kota. Dengan demikian ibu kota Jakarta adalah milik semua orang Indonesia, bukan hanya milik warga DKI Jakarta. Ini kan ibu kota, ini gerbang, ini cerminan. Baik Jakarta, bagus juga Indonesia. Rusak binasa Jakarta, rusak juga seluruh Indonesia. Dan karena itu penataan tentang wilayah yang saya katakan jangka panjang tadi, artinya memang Jakarta harus didukung oleh wilayah-wilayah penyangga, baik persoalan banjir maupun persoalan terkait dengan lalu lintas. Ya, tentu yang harus dibangun bukan kereta api cepat Jakarta-Bandung model Pak Jokowi. Ya, saya tidak setuju itu karena saya anggap itu terlalu mahal investasinya dan tidak efisien, karena bullet train itu kecepatannya 300 km per jam, Jakarta-Bandung 142, ada 6 perhentian. Bullet train sia-sia, mubazir. Tapi yang perlu dibangun itu sebenarnya rapid train, jadi kereta api cepat tapi bukan bullet, menghubungkan Jakarta, Bandung, Jakarta dengan kota-kota penyangga sampai ke ujung kulon misalnya ya. Tapi sebenarnya kalau rapid train yang digunakan rel yang ada pun bisa, atau ditambah rel satu lagi. Nah, atau memang pemerintah membangun di tengah-tengah jalan tol itu, dibangun rel kereta api di atas tinggi ya, sehingga matahari masuk ke bawah, tidak merusak lingkungan, pemandangan tetap indah, tidak seperti jalan-jalan tol yang dibangun sekarang ini, jalan layang di Jakarta itu merusak keindahan, merusak ketentraman orang tinggal di sebelah, menurunkan harga tanah, orang jadi miskin dengan jalan tol itu, karena tanahnya mau dijual juga nggak laku. Nah, jadi kalau seperti itu ya, bisa dijamin, katakanlah orang tinggal di Serang, jamin ada 20 menit sampai di Gambir. Untuk apa orang tinggal di Jakarta? Orang lebih senang tinggal di luar kota. Nah, persoalannya sekarang ini tidak ada kepastian. Nah, saya tinggal di Cilandak, pergi kantor saya di kota Casablanca, itu kadang-kadang perlu waktu
pergi 2 jam, pulangnya 3 jam, saya baru sampai ke rumah. Tapi kalau misalnya dengan rapid train, orang bisa sampai ke Sukabumi misalnya, atau sampai ke Sukabumi, sampai ke Bogor, atau sampai ke Serang, sampai kota-kota penyangga dalam waktu 20 menit, 30 menit, ya akan berkurang. Jadi dengan demikian kepadatan di jalan itu bisa terkurai begitu bisa ya. Berkurang. Jadi ada jangka pendek, ada jangka menengah, ada jangka panjangnya. Luar biasa serius banget ya kalau dia serius gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi ada pemberitaan Bang Yusril ini datang ke pasar menggunakan kostum Mickey Mouse, ini menjadi melihat ternyata ada sisi lain gitu ya dari Bang Yusril ya. Tapi kita bahasnya nanti, kita harus break dulu. Kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Kandidat Kita. Dengan Mas Sandiaga Uno dan juga Bang Yusril Zamahendra. Tadi saya ke Bang Yusril lagi nih terkait dengan ini kan sosoknya kelihatannya serius, tapi ketika misal datang ke pasar menggunakan Mickey Mouse nih maksudnya apa gitu loh, dan langsung ramai sekali di sosial media gitu Bang, bagaimana? Sebenarnya pakai baju Mickey Mouse itu kalau saya ingat-ingat tuh bukan baru sekarang. Saya punya anak 6 orang, ya, 3 laki 3 perempuan. Jadi yang 2 perempuan sudah besar, karena ini ada yang perempuan kecil umur 3 tahun. Dulu pun anak perempuan yang besar itu juga begitu, suka sekali sama Mickey Mouse. Jadi saya pun disuruh pakai baju Mickey Mouse juga sama anak itu. Jadi pergilah saya ke Mangga 2 beli baju Mickey Mouse itu. Jadi kalau di rumah kadang-kadang malam-malam mau tidur sambil nidurin anak kecil, dia pakai baju Mickey Mouse, saya pun pakai baju Mickey Mouse juga. Pagi-pagi juga begitu. Jadi lebih karena faktor sayang anak gitu ya jadinya ya Bang Yusril. Anak-anak aja. Dan waktu hari itu kebetulan ada istri saya ada maraton di Puri Indah. Jadi saya juga datang ke situ. Nah, habis olahraga itu makan lontong Medan di pasar tradisional Puri Indah. Jadi saya bilang, saya mau belanja. Jadi saya nggak sadar apa-apa, saya belanja di situ biasalah, saya beli sayur, beli apa. Banyak ibu-ibu, wah ini ada Pak Yusril, foto-foto, begitu ceritanya. Foto-foto, jadi saya bilang sama seseorang itu, ambil foto dong, ini kamera saya, diambil fotonya. Jadi itu spontan aja, dan saya tweet aja, ternyata kok heboh karena pakai baju Mickey Mouse. Saya sendiri nggak menyadari pakai baju Mickey Mouse, biasa aja saya pikir begitu. Baik, ini Bang Yusril kan setelah mendeklarasikan gitu sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta. Belum deklarasi, tapi setidaknya orang juga sudah mulai mengenal ini ya. Nah, Bang Yusril kan sempat bertemu dengan Ahmad Dhani, kemudian juga dengan Adiaksa Daud. Nah, ini ada perbincangan tertentu, atau mungkin ini seperti malam hari ini disandingkan dengan Mas Sandiaga. Udah pernah ketemu sebelumnya kok. Iya, di Jalan Pimpin ditemukan lagi. Apakah kira-kira akan ada deal-deal politik, atau misalnya mau jadi maju pasangan, mana yang satu mana yang dua? Silakan dari Bang Yusril dulu. Jadi begini, saya ingin memulai satu tradisi politik baru, ya. Walaupun generasi tua dulu sudah melakukan hal yang sama. Jadi politik itu walaupun dia berbeda, bertentangan satu dengan yang lain, tapi jangan itu merusak persahabatan pribadi. Perkawanan itu tetap harus jalan. Saya berguru dengan Pak Muhammad Natsir almarhum. Beliau cerita sama saya tuh kalau di sidang parlemen, kalau menurutkan perasaan marah saya mau angkat kursi, saya menghempaskan di kepala DN Aidit. Tapi sesudah break sidang, saya pergi ke warung, kok sudah ada kopi di tempat yang biasa saya duduk. Terus Aidit datang, ini kopi saya sediakan buat saudara, katanya Aidit. Aidit pun bawa kopi juga, kita ngobrol. Padahal satu ketua Masyumi, satu ketua PKI. Jadi orang-orang itu walaupun beda pendapat, ya bertentangan secara ideologi, tapi secara pribadi itu tetap saling menghormati dan menjunjung tinggi rasa perkawanan dan persahabatan politik. Nah, kita ini kan sekarang kalau sudah beda seperti orang berantem. Jadi kebetulan Pak Ahok itu petahana, ya yang lain-lain ini kan penantang beliau. Bukan berarti kami ini mengeroyok Pak Ahok. Ya, Pak Ahok tuh nggak perlu dikeroyok. Saya sendiri aja cukup melawan beliau itu. Pede ya Pak ya. Jadi persoalannya ya kami ini perlu silaturahim. Ya, jadi Pak Sandi, saya dengan lain-lain, kita saling ngomong-ngomong, dan kemudian bisa ada ide yang sama, bisa juga timbul mungkin pikiran kita saling mengalah aja lah, ngapain rame-rame, mungkin 1-2 orang aja suruh maju, ya udah saya males lah, kan begitu kan, bisa aja begitu kan. Saya dengan Pak Ahok pun ingin bersilaturahim dengan beliau, ya. Bahkan sama-sama orang mengenai formulir gitu ya. Beliau kan orang sekampung sama saya, siapa tahu dari ngomong-ngomong gitu
Ya, siapa tahu Pak Ahok bilang, Pak Yusril, kita ini orang sekampung ya, pikir, udahlah saya nggak usah maju, Pak Yusril, ya kan bisa aja. Jadi, jadi politik itu kan ngomong-ngomong, cari kompromi-kompromi seperti itu. Jadi, saya tidak ada mau mengeroyok Pak Ahok, nggak berapa dikeroyok ya. Kebetulan Pak Ahok itu petahana. Andai kata misalnya Pak Sandi sudah jadi gubernur, yang lain kan semua itu jadi penantangnya Pak Sandi. Apa semua mengeroyok Pak Sandi? Kan ini hanya waktu aja kan. Kalau besok saya gubernur, apa mau ngeroyok saya? Jadi jangan dikesankan kita ini mau ngeroyok Pak Ahok. Enggak, kita nggak perlu dikeroyok Pak Ahok itu. Jadi bahkan menurut saya Pak Ahok tuh dihadapi head to head aja, nggak usah dikeroyok. Jadi nggak ada. Statement silakan Bang Yusril, artinya gimana? Pikiran saya begini, apa namanya? Kita menyadari bahwa ini pilkada sebentar lagi ya, dan pemanasan sudah berjalan. Perang opini sudah berjalan. Tapi harapan saya satu, kita tetap menjaga etika politik, saling menghormati satu dengan yang lain. Saya belajar hukum, saya tahu hak-hak orang. Saya tahu Pak Ahok itu keturunan Tionghoa, warga negara Indonesia, dan dia berhak jadi gubernur. Dia berhak mencalonkan diri. Itu nggak saya ganggu-ganggu. Ya saya tahu Pak Ahok itu beragama Kristen, dan saya tidak akan menyerang Tionghoanya Pak Ahok, tidak akan menyerang Kristennya Pak Ahok. Karena sudah tahu sama tahu buat apa kita serang. Jadi saya mau mengatakan ya ada hal yang sama, ada yang beda. Saya begini, Pak Ahok begini. So kalau saya sama dengan Pak Ahok, untuk apa orang milih saya? Milih Pak Ahok aja. Nah kan? Atau sebaliknya. Jadi saya mengatakan kalau menangani masalah kemiskinan bagaimana? Menangani masalah tanah dari DKI bagaimana? Pedagang kaki lima bagaimana? Itu nanti akan saya kemukakan di mana saya bedanya dengan Pak Ahok itu. Cuman jangan saya tiap kali ditantang, Pak Yusril, Anda ngomong aja, tapi apa program Anda? Pak Ahok kan masih setahun jadi gubernur. Kalau saya omongin program saya, besok dilaksanakan Pak Ahok, habis apa yang saya mau laksanakan. Program sudah dilaksanakan. Baik. Dari Mas Andi, mungkin closing statement singkat saja. Ya, memang kalau kita lihat politik itu jangan direduksi terhadap politik yang memecah belah. Sudah saatnya kita jadikan politik ini sebagai ajang silaturahim. Kita sudah memilih demokrasi, dan partai politik adalah ujung tombak daripada demokrasi kita. Mari kita jadikan pemilu kada Februari 2017 di DKI ini sebagai ajang pemersatu untuk menawarkan solusi. Saya melihat banyak sekali permasalahan yang masih perlu kita hadapi bersama-sama. Jadi kalau kita tidak dipecah belah, kita bersatu demi Jakarta yang lebih baik dan lebih sejahtera. Terima kasih Mas Andi, Bang Yusril, terima kasih. Sayang sekali waktunya sudah berakhir. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Lulu Lukmiati pamit undur dulu. Tetap bersama kami, saat lagi akan hadir trending topik. Jadi tetaplah di JAK TV. Selamat malam.